Halo guys, kita membahas buku tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Karya pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Karya Mark Manson. Bukunya kita baca dulu bab pertama, jangan berusaha. Jangan berusaha. Kita mulai, jangan berusaha. Charles Bukowski dulunya adalah seorang pecandu alkohol, senang main perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, tukang utang, dan dalam hari-hari terburuknya seorang penyair. Dia barangkali adalah manusia terakhir bumi ini yang bakal Anda mintai nasihatnya tentang kehidupan, atau nama terakhir yang ingin Anda lihat dalam deretan buku motivasi jenis apapun. Justru nih, fakta itulah menjadikan sosok yang sempurna untuk memulai buku ini. Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis, namun karyanya terus-menerus ditolak oleh hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, agen, penerbit yang pernah dihubungi. Tulisannya sangat hancur, kata mereka, kasar, menjijikan, tidak bermoral, dan begitu tumpukan surat penolakan bertambah tinggi. Beban dari kegagalan tersebut mendorong ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol, yang terus menghantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari Bukowski bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minuman keras. Barulah sisa dipakai untuk berjudi di pacuan kuda. Malamnya, ia minum-minum sendirian dan kadang-kadang menuntaskan puisi di mesin tik usangnya. Kerap kali dia siuman di lantai setelah pingsan semalam sebelumnya. 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu, hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan pelacuran. Kemudian saat Bukowski berusia 50 tahun, setelah seumur hidup merasa gagal dan benci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbit independen kecil menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Editor itu tidak menawari Bukowski sekepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan, namun dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk dan penendang ini. Jadi dia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan. Itulah peluang pertama Bukowski, dan ia sadar mungkin itu satu-satu yang bisa didapatkan. Bukowski menjawab tantangan yang di editor, saya hanya bisa memilih satu atau dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan bahkan sitting, atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Saya lebih memilih kelaparan saja. Setelah mendatangi kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya hanya dalam 3 minggu. Judulnya sederhana, Post Office. Di dalam dia menulis dedikasinya untuk tak seorang pun. Kelak Bukowski mencatat dirinya sebagai seorang penulis novel, puisi yang sukses. Dia terus bekerja dan menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi. Menjual lebih dari 2 juta kopi, popularitasnya melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya sendiri. Kisah Bukowski ini ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan mimpi Amerika, seorang pria yang berjuang atas apa yang diinginkannya, pantang menyerah, dan akhirnya mereka meraih mimpi. Praktis ini seperti sebuah film. Kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata, apa aku bilang? Orang ini tidak pernah menyerah. Orang ini tidak pernah berhenti mencoba. Orang ini selalu percaya diri. Ia gigih melawan segala rintangan dan akhirnya sukses. Tapi semua narasi itu sangat janggal karena ia di atas batu di San Bukowski tertulis jangan berusaha. Lihatlah meski nyatanya bukunya laris manis dan sosok terkenal Bukowski dulunya adalah seorang pecundang. Ia tahu benar-benar dan keberhasilannya bukan hasil gigihannya untuk menjadi seorang pemenang. Namun dari kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya seorang pecundang, menerimanya dan kemudian menulis secara jujur tentangnya, ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri. Kecerdasan dalam tulisan Bukowski bukanlah soal memanfaatkan peluang luar biasa dan mengembangkan diri menjadi seorang sastrawan gemilang. Yang ada adalah kebalikannya. Ia hebat karena kemampuan sederhana yang jujur pada dirinya sendiri, sepenuhnya, setulusnya, terutama mengakui hal-hal yang paling buruk yang ada dirinya sekalipun, dan membagikan perasaan tanpa segan dan ragu. Ini adalah cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sungguh dia nyaman dengan cerminan dianggap sebagai sebuah kegagalan. Bukowski sama sekali masa bodoh dengan kesuksesan. Bahkan setelah dia menjadi terkenal, dia masih muncul dalam pembaca puisi, mendapat mencibir audiensnya dengan kasar.
Dia masih mengekspos dirinya di muka bumi, di muka umum, meniduri setiap perempuan yang ditemuinya, menjadi terkenal dan sukses tidak mengubah pribadi yang lebih baik. Dan ia menjadi terkenal sukses bukan karena perubahannya menjadi orang lebih baik. Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi bersama, namun itu tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama. Budaya ini hari terobsesi untuk mewujudkan harapan positifnya, mustahil diwujudkan, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih besar, menjadi paling baik, lebih baik daripada lain-lain, menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan dan lebih dikagumi, menjadi sempurna dan memukau. Setiap hari Anda meninggalkan sekepok emas 24 karat, usai sarapan dan mencium istri Anda yang behenol dan telah siap melakukan selfie, lalu bagi berpamitan pada anak-anak untuk manis, gendut, lalu menerbangkan helikopter pribadi ke tempat kerja menyenangkan, di mana Anda bisa menghabiskan hari-hari dengan mengerjakan hal-hal yang sangat bermakna, misalnya menyelamatkan planet ini. Namun, ketika Anda berhenti sejenak dan sungguh memungkinkan nasihat hidup yang konvensional, segala macam nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan yang selalu kita dengar dengan sebenarnya justru memberi penekanan pada kekurangan Anda. Nasihat itu langsung menyoroti apa yang Anda anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi Anda. Kemudian menggaris bawahi hal tersebut untuk Anda. Anda mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang. Karena Anda sudah merasa tidak cukup uang, Anda berdiri depan cermin dan terus mengafirmasi kalau Anda ini cantik. Karena Anda sudah merasa tidak cantik, Anda mengisi tips berkencan menjalin hubungan. Karena Anda merasa bahwa memang Anda tidak layak dicintai, Anda melakukan latihan visualisasi. Yang konyolnya, untuk menjadi lebih sukses, karena Anda memang merasa tidak cukup sukses, jurusnya pengarah pemikiran pada hal-hal positif ini tentang apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi tentang kegagalan kita, kekurangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan, namun kita mewujudkannya. Bagaimana jika seorang sungguh bahagia itu tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia dan dia yang selalu bahagia. Ada sebuah ungkapan di Texas, anjing paling mengil, mengonggong paling keras. Seorang yang paling percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia tuh percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak merasa perlu meyakinkan seorang pun kalau dia tuh kaya. Entah Anda seperti itu atau tidak. Dan jika Anda setiap saat memikirkan sesuatu, Anda sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadar Anda lagi bahwa Anda itu bukan itu. Setiap iklan TV yang diproduksi ingin agar Anda percaya bahwa kunci suatu kehidupan yang baik adalah pekerjaan yang lebih baik, atau mobil yang lebih mewah, atau pacar yang lebih cantik, atau hot tub yang kolam pompa untuk anak dunia secara konstan mencecat Anda jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dan lebih banyak, dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak, pecinta lebih banyak, jadi lebih dan lebih. Anda secara konstan dibombardir dengan pesan untuk membolehkan apa saja, kapan saja, berpikir untuk beli TV baru, liburan ke destinasi yang lebih baik daripada rekan kerja Anda, beli ornamental baru, bahkan untuk mendorong untuk membeli tongsis yang cocok. Mengapa? Dugaan saya karena membeli lebih banyak barang baik untuk bisnis, dan walau memang tidak ada yang salah dari sisi bisnis, masalahnya justru mempedulikan terlalu banyak hal berimpact buruk untuk kesehatan mental Anda. Ini membuat Anda menjadi terikat pada hal yang dangkal dan palsu, dan membiarkan hidup Anda dengan mengejar fakta karena kebahagiaan, keputusan, kunci kehidupan yang baik bukan tentang mengumpulkan lebih banyak hal, tentang memberikan hal yang sederhana saja, bahwa yang peduli tentang apa yang benar-benar yang penting. Lingkaran setan Anda sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda, dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Saya yakin Anda berikut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika Anda menghadapi seorang dalam kehidupan Anda. Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya, mengapa Anda begitu cemas? Sekarang Anda mulai cemas karena menjadi, oh tidak, bersikap ganda. Sekarang Anda cemas tentang whisky. Anda katakanlah Anda bermasalah dengan pengendalian amarah, Anda gampang kesal terhadap paling bodoh, tahu alasannya dan fakta bahwa Anda mudah sekali mulai membuat marah, dan kemudian ketika mulai reda Anda menyadari bahwa selalu marah membuat Anda menjadi kejam. Anda benci hal itu, Anda sangat benci sehingga Anda marah pada diri Anda sendiri.
Sekarang lihat diri Anda marah pada diri Anda marah karena mudah marah. Setanlah, mana dinding rasa tinjuku. Atau Anda begitu khawatir tidak bisa selalu melakukan hal dengan benar sehingga Anda jadi khawatir tentang betapa besar kekhawatiran Anda begitu bersalah dan setiap kesalahan Anda sehingga Anda mulai berasa bersalah tentang betapa merasa bersalahnya Anda. Atau lebih dalam kesepian begitu sering sehingga membuat Anda bahkan lebih kesepian hanya kerana memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan. Mengalami berapa kali dan lebih mungkin. Tuhan, saya berada dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang kerana mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya berhenti memanggil diri saya seorang pecundang. Aduh, kurang asam. Kenapa saya malah mengucapkan lagi? Nah, kan saya sungguh pecundang. Tenang kawan, percaya tidak. Inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi ini memiliki kemampuan untuk pikir dan meyakinkan diri yang sebelum turun. Kita sebagai manusia diberi keistimewaan untuk dapat berpikir tentang pikiran kita. Jadi saya untuk menonton Miley Cyrus di YouTube, kemudian mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton Miley Cyrus di YouTube itu itulah keajaiban kesadaran. Sekarang di sinilah letak masalahnya. Masyarakat kita saat ini letak keajaiban budaya konsumen diet pamer telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif ini rasanya cemas, takut, bersalah, lain-lain. Sangat tidak baik maksudnya. Jika Anda melihat Facebook Anda, setiap orang di sana menjadikan besar. Lihatlah 8 orang menikah minggu ini dan di TV berapa remaja putri mendapatkan sebuah Ferrari sebagai hadiah ulang tahun dan anak-anak lain berusaha menghasilkan 2 juta kerana membuat sebuah aplikasi otomatis bisa mengeluarkan tisu toilet ketika sudah habis. Sementara itu Anda terjebak di rumah sedang membersihkan gigi kucing Anda dan Anda tidak mau berpikir bahwa hidup Anda 10 kali lipat lebih menyebalkan diri Anda semula Anda kira. Padahal tiada kekek saya dulu saya merasa kecil. Biasanya hanya berkata dalam hati, ya ampun hari ini saya benar-benar merasa seperti tai kerbau. Tapi iyalah, bukanlah itu dinamakan hidup. Okeylah kalau begitu lebih baik sekarang kembali menyekop jerami. Tapi sekarang jika saat Anda merasa seperti tai kerbau, bahkan untuk 5 menit saja Anda akan membardir 350 gambar orang-orang benar-benar gembira memiliki hidup yang sangat menyenangkan. Dan mustahil tidak merasa seolah-olah hidup Anda sungguh keliru dalam 7 turunan. Itu sumber kekacauan kita, merasa kecewa itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri. Kita jadi marah, amarah menyulut. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Apa yang salah dengan saya ya? Inilah mengapa bersikap bodoh ada kuncinya. Inilah alasannya makin menyelamatkan dunia. Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat dan tidak apa-apa, karena memang itu aku akan seperti itu adanya. Dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda merasa mengutus lingkaran setan. Anda berkata pada diri sendiri, saya merasa sangat buruk. Tapi terus dan kemudian ibarat ditaburi debu ajaib perih, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri dan merasa begitu kecewa. George Orwell mengatakan bahwa untuk melihat apa yang ada di tempat juangan tempat ya sosial tekanan kecemasan tapi kita malah terlalu sibuk nonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak berguna. Dipicu oleh stres, gangguan kesehatan, kasus-kasus depresi dan melejit tinggi 3 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah punya TV layar datar dan sekali klik belanja Anda sampai di depan rumah. Krisis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi, ranah spiritual. Kita punya begitu banyak barang dan peluang sampai-sampai kita tidak tahu apa lagi yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena tidak ketahui saat ini kita pula yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan, merasa diri kita jelek dan merasa kecewa atas hal-hal yang kita miliki. Kini tampak tak sehebat yang kita kira dan inilah mengoyak diri kita dalam. Di sinilah letak keliruan semua postingan sampah yang berhubungan dengan bagaimana menjadi bahagia yang telah dibagikan 8 juta di Facebook beberapa tahun belakangan ini. Inilah yang tidak disadari seorang pun tentang semua nasihat sampah itu. Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sungguhnya ada sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya secara paradoks penerimaan seorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif.
Pernyataan di atas terdengar suara jelimet di kepala Anda, jadi saya akan beri Anda waktu untuk meluruskan pemikiran Anda dan mungkin Anda membaca sekali lagi, menginginkan pengalaman positif dan sebuah pengalaman negatif. Inilah yang dulu pernah disebut oleh filsuf Alan Watts sebagai hukum kebalikan. Intinya adalah semakin kuat Anda berusaha merasa baik, semakin Anda merasa semakin tidak puas karena mengejar suatu hal tidak baik. Dan tidak baik. Semakin mati-matian Anda berusaha ingin kaya, Anda akan merasa semakin miskin dan tidak berharga. Terlepas seberapa besar penghasilan Anda sesungguhnya, semakin mati-matian Anda ingin tampil, Anda tidak akan memandang diri Anda sebagai jelek. Terlepas dari capeknya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Thank you.